Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Apakah agama itu termasuk bagian daripada logika mistika? Jadi beberapa hari yang lalu ada sebuah komentar ya. Saya mendapati ada sebuah komentar di salah satu channel yang sering bahas tentang logika mistika. Logika mistika ala Tan Malaka. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini saya akan urai dulu ya. Apa itu pengertian daripada logika mistika? Apa sih definisi daripada logika mistika itu? Logika mistika adalah cara berpikir yang tidak rasional dan tidak ilmiah. Jadi garis bawah ya, tidak ilmiah dan tidak rasional. Itu artinya kita harus berpikir secara ilmiah dan berpikir secara rasional ya. Ini dua hal yang perlu digarisbawahi ya, ilmiah dan rasional. Ya, biasanya orang yang mengandalkan logika mistika itu mereka akan mengandalkan kepercayaan intuisi dan tidak punya bukti yang logika. Dalam bukunya Madilog ya, Materialisme, Dialektika dan Logika, beliau mengatakan bahwa, Tan Malaka mengatakan bahwa ya, logika mistika sebagai cara berpikir yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah dan rasional ya. Ia berpendapat bahwa logika mistika dapat menyebabkan orang menjadi tidak kritis dan tidak objektif dalam memandang sesuatu hal yang realitas. Jadi kita berangkat dari tidak ilmiah dan tidak rasional. Kalau kita bandingkan dengan agama misalnya, ya agama apa? Ini hanya agama yang ada di Konoha ya, bukan di Indonesia ya, nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu anti kritik ya. Sedikit saja kita kritik agamanya, mereka akan kejang-kejang, tantrum berjamaah. Jadi ini hanya di Konoha ya, disclaimer on ya. Dan di sini saya hanya bertanya, saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Kalau misalnya kita ambil contoh misalnya, saya akan mengurai ya. Dalam agama tertentu di Konoha misalnya, dulu pernah viral tuh Teh Humaila. Teh Humaila diduga mengatakan bahwa Nabi tahan bakar itu tidak terbukti secara ilmiah. Nah, menurut Anda yang nonton video ini ya, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut ya, mohon dogmatis ya, sesuatu hal yang berbau doktrin dan lain sebagainya, mohon dilepaskan dulu ya. Dilepaskan dulu, biar apa? Biar kita bisa fokus gitu, biar bisa objektif. Kalau kita masih terdogma, masih terdoktrin, berarti kita belum bisa berpikir secara objektif. Ya, oke? Kenapa saya bahas ini? Karena agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Agama itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Jadi bagaimana mungkin kita tidak bahas agama kalau agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Banyak keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan aturan agama, cara makan, cara minum, cara berpikir, semua hal dipengaruhi oleh agama. Jadi bagaimana mungkin kita tidak membahas agama kalau agama itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Ya kan? Benar nggak? Jadi ibarat komputer ya, software daripada negara itu agama. Kalau negara itu kurang maju ya, carut marut, masyarakatnya kurang berpikir rasional, tidak ilmiah dan lain sebagainya, mudah ditipu dan lain sebagainya ya, SDM rendah, maka periksalah agamanya. Apakah pemuka-pemuka agamanya mengajarkan cara berpikir rasional atau tidak? Apakah pemuka-pemuka agamanya malah meninabubukan? Apakah pemuka-pemuka agamanya malah mengajarkan supaya masyarakatnya lebih SDM rendah lagi, supaya masyarakatnya itu terjerembab dalam keadaan SDM rendah? Apakah pemuka agamanya menuntut kita untuk belajar berpikir atau tidak? Jadi hal seperti ini perlu diperiksa ya. Jadi di sini kita akan mengurai dan saya tidak akan memberikan kesimpulan. Anda yang akan memberikan kesimpulan. Saya mencoba untuk mengurai gitu, supaya kita ada kesadaran ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan agama misalnya, agama yang ada di Konoha misalnya, agama tertentu di Konoha, kalau ada yang mengatakan misalnya seperti kasus Teh Humaila misalnya, ada Nabi tahan bakar. Menurut Anda yang nonton video ini, apakah ini ilmiah atau tidak? Apakah ini rasional atau tidak? Mohon dijawab dengan jujur ya. Harus jujur loh. Penemuan-penemuan ilmiah itu harus jujur.
kalau penemuan-penemuan ilmiah itu tidak jujur, maka semuanya akan runtuh. Ya, dalam sains itu kejujuran yang paling utama. Nggak boleh bohong. Kalau misalnya kita bohong sedikit saja, semuanya runtuh. Ya, dalam sains itu dibutuhkan yang namanya nilai-nilai kejujuran. Jadi dalam kasus ini, apakah seorang nabi itu bisa tahan bakar? Apakah itu rasional atau tidak? Kalau misalnya Anda mengatakan, oh itu rasional, oh itu masuk akal, oh itu ilmiah, mana datanya? Mana buktinya? Mana buktinya secara ilmiah? Harus harus berani membuktikan secara ilmiah. Bagaimana caranya gitu? Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh itu kan agama itu kan bukan kitab ilmiah, ya. Kitab suci itu kan bukan kitab sains ataupun kitab ilmiah, itu kan kitab moral dan lain sebagainya. Nah, kalau seperti itu kenapa di Konoha banyak orang yang mengatakan bahwa kitab suci saya itu terbukti secara ilmiah, kitab suci saya itu bisa dibuktikan secara ilmiah, kitab suci saya itu sudah diakui oleh para ahli gitu, ilmuwan dan lain sebagainya. Kenapa banyak mengatakan seperti itu di Konoha? Kenapa? Berarti kalau misalnya warga Konoha banyak mengatakan bahwa kitab suci saya itu terbukti secara ilmiah, kitab suci saya itu sudah diakui oleh para ahli, ilmuwan dan lain sebagainya, itu artinya berarti kitab suci itu mereka beranggap bahwa kitab suci mereka itu ilmiah. Ya, ini kan berdasarkan persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat ini harus kita luruskan ya. Kalau enggak, persepsi masyarakat ini akan membentuk pola pikir. Pola pikir akan membentuk keputusan masyarakat. Keputusan masyarakat ya berpengaruh pada SDM suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh SDM masyarakatnya. Ya. Jadi kalau misalnya kita teriak-teriak, pemerintah jolim, pemerintah korupsi dan sebagainya, biasanya masyarakatnya seperti itu. Ya, pemerintah adalah gambaran daripada masyarakatnya. Terutama di negara-negara demokrasi ya. Itu adalah gambaran daripada masyarakatnya. Kalau pemerintahnya SDM rendah, berarti masyarakatnya juga SDM rendah. Sama hal yang seperti ini misalnya. Dalam beragama warga Konoha itu, apakah itu masuk kategori sebagian tapi yang nggak semuanya, masuk kategori logika mistika atau tidak? Nah, dalam kasus ini, apakah benar atau tidak? Anda yang akan memberikan kesimpulannya. Kemudian kita bergeser sedikit ke case lain misalnya. Kalau misalnya ada nabi ya, nabi tertentu di agama tertentu di Konoha misalnya, membelah lautan, ceder, lautan terbelah. Nah, pertanyaan saya sederhana, apakah ini terbukti secara ilmiah atau tidak? Apakah ini rasional atau tidak? Saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Silahkan disimpulkan sendiri. Saya benar-benar tidak akan memberikan kesimpulan. Saya hanya membantu mengurai gitu. Mengurai cara berpikir kita. Apakah berpikir kita selama ini rasional atau tidak? Kalau misalnya ada yang mengatakan, ya itu terbukti secara ilmiah, mana datanya? Mana datanya? Datanya mana? Kalau itu terbukti secara ilmiah gitu, terus terbukti secara sains ya, rasional dan lain sebagainya, mana? Bukti ilmiahnya mana? Karena saya melihat ya di Konoha itu ilmiah itu versi masing-masing ya, bukan ada standarnya. Harusnya kan ada standarnya. Ya, ilmiah itu kan harus dibuktikan secara empiris ya, dibuktikan secara nyata gitu, bukan hanya oh karena begini katanya nggak bisa seperti itu. Ya, sesuatu hal yang ilmiah itu harus empiris ya, tidak boleh katanya, feeling saya seperti nggak bisa seperti itu. Kalau misalnya yang mengatakan, oh itu kan kisahnya itu bukan kisah yang objektif, kisah yang subjektif. Oke, kalau misalnya kisahnya subjektif bukan objektif, tapi kenapa banyak warga Konoha yang percaya bahwa itu benar-benar terjadi? Kalau yang subjektif itu kan tergantung ya persepsi seseorang itu ya, beda perspektif, beda subjektif ya, beda pendapat dan lain sebagainya. Nah, kalau seperti ini ya, kalau misalnya multi tafsir misalnya, ya tafsirannya seperti ini ya, tafsirnya banyak banget. Apakah tafsiran ini berpotensi untuk menjadikan konflik, gesekan-gesekan? Karena beda penafsiran bisa ribut kan. 10 pemuka agama akan ada 10 penafsiran, dan penafsiran ini dibentur-benturkan. Menurut Anda gimana? Apakah ini yang mempengaruhi kenapa orang yang beragama itu sering konflik?
Kita ambil contoh misalnya pemuka agama ya. Di Konoha ada seorang YouTuber yang berdebat dengan YouTuber lainnya. Mereka memperdebatkan apakah keimanan itu ilmiah atau tidak. Tapi saya melihat ya, setelah mereka berdebat, pendukungnya juga berdebat, dan sampai sekarang nggak kelar-kelar. Jadi kalau pemuka agama biasanya, ya ahli agama biasanya berdebat dengan ahli agama lainnya, mereka akan gotok-gotokan, nggak akan ada kesimpulan. Jadi mereka akan ngotot pada pemikirannya masing-masing. Karena apa? Karena mereka punya versi ilmiah masing-masing. Ya, begitu. Jadi versi ilmiah itu kan nggak boleh masing-masing, harus ada SNI-nya, standarnya gitu. Harus ada acuannya. Ya, ilmiah itu apa? Bisa dibuktikan rasional ya, empiris ya, bukan hanya katanya, bukan hanya analoginya. Kalau analogi nggak bisa. Ya, atau ibaratnya seperti ini loh, nggak bisa. Kalau kita mengatakan bahwa buktikan bahwa keimanan itu bisa dibuktikan secara ilmiah, ibaratnya seperti ini, nggak bisa. Ya, yang namanya penelitian ilmiah itu nggak bisa seperti itu ya. Jadi saya melihat di Konoha itu ya, kalau misalnya ada pemuka agama yang berdebat itu biasanya akan konflik, ribut. Dan saya berpikir ya, mungkin ini kali ya yang menjadikan kenapa ya rata-rata negara yang sangat religius ya, yang sangat si paling beragama itu sering konflik antara satu dengan lainnya. Karena apa? Karena beda pemuka agama, beda penafsiran. Sementara kalau sains nggak seperti itu, nggak bisa ditafsirkan beda-beda ya, harus satu penafsirannya, nggak bisa banyak penafsiran, nggak boleh seperti itu ya. Karena apa? Karena sains itu ada yang namanya nilai-nilai kejujuran, bukan multitafsir. Kita ambil contoh lain misalnya ya, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Nabi masuk ke mulut ikan paus misalnya, itu terbukti secara ilmiah, mana datanya ya? Masuk ke lubang mulut ikan paus 3 hari 3 malam, di sana masih bisa hidup sehat walafiat karena kuasa Tuhan. Ya saya juga tidak menyangkal itu, tapi ada bukti ilmiahnya nggak ada kan? Nggak ada. Bisa ditakar nggak? Kuasa Tuhan bisa ditakar nggak? Nggak bisa kan? Apakah ini terbukti secara ilmiah atau tidak? Enggak kan? Kalau misalnya hal seperti ini terbukti secara ilmiah, mana datanya? Karena bukan di dalam perut atau di dalam lambung ikan paus itu ada yang namanya semacam zat gitu, zat penghancur. Apapun yang masuk ke dalam perut paus itu ya akan hancur lebur. Jadi sungguh tidak masuk akal kalau 3 hari 3 malam masih sehat walafiat dalam perut paus, sungguh tidak masuk akal. Ya kalau misalnya ada yang mengatakan itu masuk akal, saya bisa membuktikan secara ilmiah, mana datanya? Ya, mana datanya? Jadi saya hanya mengurai ya, saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Saya benar-benar tidak akan memberikan kesimpulan ya. Anda yang memberikan kesimpulan. Kalau kita ambil contoh lain misalnya, apakah malaikat itu ada atau tidak? Kalau misalnya ada yang mengatakan ada, mana buktinya, mana datanya? Bukan berarti saya tidak percaya malaikat ya, tapi saya mempertanyakan apakah malaikat itu terbukti secara ilmiah atau tidak. Kalau terbukti secara ilmiah, mana datanya? Ya, harus ada datanya dong. Kemudian kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa surga itu ada, terbukti secara ilmiah, kalau misalnya kita tanya mana datanya, gak bakal ada kan datanya. Ya saya tidak akan memberikan kesimpulannya, Anda yang menyimpulkannya. Kalau misalnya saya bertanya apakah surga itu bisa di Sherlock, kalau misalnya ada yang mengatakan bisa, mana Sherlockannya? Bukan berarti saya tidak percaya sama surga ya, saya hanya mengurai gitu, biar cara berpikir kita itu logis gitu, biar cara berpikir kita itu jangan terlalu logika mistika, karena ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kalau keputusan kita itu banyak tapi tidak berdasar ya, tidak ilmiah, berdasarkan intuisi, berdasarkan katanya dan lain sebagainya, ini akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, sangat-sangat mempengaruhi ya. Bagaimana mungkin kita tidak bahas agama kalau agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Kalau saya mengatakan bahwa apakah surga itu ada, kalau misalnya ada yang mengatakan ada ya, kalau misalnya ada yang bantah surga itu kan
subjektif, bukan objektif. Nah, kalau surga itu subjektif, kenapa ada orang yang mengatakan bahwa kitab suci kita itu terbukti secara ilmiah? Kenapa ada yang mengatakan seperti itu? Saya hanya menanya kembali gitu. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa surga itu terbukti secara ilmiah, di kitab suci kita itu ada surga, saya hanya menanyakan kembali, mana datanya? Ya, jadi jangan berpikir bahwa saya itu mengganggu cara berpikir Anda. Enggak. Ya nggak apa-apa kalau saya mengganggu cara berpikir Anda. Kalau tujuannya untuk baik, kenapa enggak ya kan? Nggak apa-apa Anda tersesat. Kalau tujuannya untuk baik. Jadi ingat kata pemuda tersesat. Jangan merasa paling benar. Karena apa? Karena orang yang merasa paling benar itu biasanya akan menyesatkan orang lain. Jadi merasalah orang yang ya tidak benar ya. Biar apa? Biar kita akan cari kebenaran ya. Biar Anda tersesat di jalan kebenaran. Kalau misalnya ada yang mengatakan ya surga itu kan hanya ada nanti setelah meninggal. Ya kalau seperti itu mah berarti tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Saya hanya bertanya ya, saya hanya mengurai gitu. Saya tidak akan memberikan kesimpulan. Biasanya ya kalau saya perhatikan di Konoha, kalau saya nanya apakah surga itu ada, apa buktinya? Mereka akan memberikan analogi ya, seperti misalnya, contohnya seperti ini, kamu percaya kentut nggak? Percaya. Kamu bisa lihat kentut nggak? Nah, seperti itu. Ya, biasanya seperti itu. Ya, warga Konoha akan menggunakan analogi atau perumpamaan seperti itu. Padahal kan itu bukan apple to apple. Mohon maaf, kentut itu gas, surga itu wujud tempat. Jadi dua hal yang berbeda, bukan apple to apple. Cuman warga Konoha sering terkecoh dengan perumpamaan seperti ini. Apakah agama itu bagian daripada logika mistika? Saya tidak akan memberikan kesimpulan. Nanti saya akan memberikan kesimpulan di mana? Di channel berlangganan. Kalau saya membongkar di sini terlalu berbahaya. Ya, terlalu berbahaya akan seperti bola liar ya. Jadi beruntung Anda yang berlangganan di channel ini. Nggak mahal kok, paling nggak sampai sebungkus rokok ya. Jadi di antara sahabat yang terus video yang pengen bergabung ya sok atau bergabung ya. Nanti saya akan jelaskan di situ ya. Apakah logika mistika itu bagian daripada agama atau tidak? Ya. Saya tidak memberikan kesimpulan di sini. Saya memberikan kesimpulan di channel Berbayar. Oke, terima kasih sudah menyimak. Saya Ray Konoha. Saya akan kabur dulu. Salam rasional.